Kami bangga memiliki Allah seperti Kau, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa rindu sungai. Kami tidak sanggup melakukan apapun tanpa Engkau ya Bapa. Engkaulah membantu kami, kekuatan kami, perisai dalam hidup kami, Yesus. Kita panggil namanya segalanya Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Hanya oleh karena Kau saja. Terima kasih Bapa. Kasih karunia-Mu Tuhan. Sore hari ini Oh, kami bersyukur. kami bersyukur kepada-Mu. Tuhan berkata bersyukurlah, maka Aku akan bersyukur. Amin. Setiap seruan kami sore ini dalam pemahaman. Kami percaya Roh Kudus ada di tempat ini. Menguasai pikiran kami. Kami berdoa, Kami percaya. buat keluarga rumah doa. Buat kami Amin. pasti. Hadirat-Mu memberkati rumah doa. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, hadirat-Mu. Ya Allah, Allah banyak. Terima kasih Tuhan. Amin. Bangkitkan para penyembah-penyembah atas kota ini. Glory, haleluya. Syaralala. Bersama-sama berdoa buat para kita buat hidup, buat marisi, buat keluarga. Saya tidak percaya kuasa Tuhan menyatakan
Amin. Menyertai kami, Kau melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Kau gembala kami yang baik. Sebagai gembala Kau berikan bijaksana, Kau berikan kemajuan, Kau berikan visi-visi yang luar biasa, Haleluya. Bapak, Engkau yang memulihkan kesehatan kondisi yang Tuhan. Semua yang Terima kasih Tuhan. Ampunnya semuanya Tuhan juga sempurnakan semua dia yang bisa mencuri kesehatannya, semua pikiran Kristus dari atas dan bawah Yesus. Engkau juga memberkati dari kemarin Tuhan menjadi seorang ibu yang yang mau memberikan ibu Tuhan yakin Tuhan berkat Haleluya. buat skema dan outfit Tuhan. Kau berikan panjang sabar kasih kepada Tuhan. Terima kasih outfit juga Bapak. Skema menjadi anak yang hidup dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat Tuhan Yesus. Amin. Kau memberkati anak, memberkati keluarga, mengasihi Tuhan. Kau menjamah suami, menjamah anak-anak kehidupannya. Ya, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan. Diberkati di masa mudanya, takut akan waktu yang sia-sia baginya. Tuhan pakai dia untuk Engkau juga banyak bekerja Tuhan di lingkungan pekerjaannya. Tuhan jadikan dia Tuhan terus bertumbuh, semakin bertambah-tambah Tuhan pelihara kami anak-anak. Kirimkan Tuhan orang-orang kasih Tuhan agar memberikan Tuhan jalan-jalan terbaik sehingga dia bekerja ada semakin luar Tuhan biasa. nyatakan kemuliaan. Promosi datang daripadamu Tuhan. Masa depan anak-anak kami dalam tangan. Serahkan jam segera paham Tuhan. Biarlah hatinya matang menuju kepada. Terima kasih Bapak. Serahkan dalam tangan-Mu. Bapak sakit kami berdoa Tuhan. Ibu Basuki yang ada di kota Bangka Tuhan. Ya. Bangka Bapak. Jesus. Doa tidak mengenal jalan ya Tuhan. Pada saat itu kami terkasih ada di sana Tuhan. Engkau sudah berikan hari-hari yang indah baginya. Waktu yang terbaik. Segala Tuhan. Setiap cerita yang tidak sia-sia Tuhan. Bersama anak-anak cucu-cucunya di Bangka Tuhan menikmati masa tuanya. Karena Ibu Basuki tetap bersuka cita. Amin. Bapak. Biar segala apapun roh yang mengintimidasi pikirannya, yang mencuri kebahagiaan sukacita kami mematahkan dalam nama Yesus. Tidak boleh menjauhi kami terkasih dalam roh sukacita. Menikmati Kami bersyukur dalam Tuhan. hidupnya Tuhan. Melayani Kasih setiamu. Anak cucu kami dalam berkat-Mu Tuhan. Engkau pelihara hidup kami. Berkati anak-anaknya Tuhan. Berkati kita Tuhan. Bahkan juga semua cucu-cucunya dalam nama Yesus. Yes. Terima kasih Bapak yang baik. Serahkan dalam tangan-Mu. Dari Ibu Indah saat ini dalam kondisi kurang sehat, Engkau yang menyembuhkan, memulihkannya Tuhan. Bilur-Mu Bapak, menyembuhkan dalam kami. kuasa-Mu bekerja. Lawatan-Mu Tuhan. Sukacita kekeluargaan bahkan berkat yang melimpah kami yang luar biasa akan menjadi berkat buat anak
Kami menyembah-Mu Bapa. Keluarga, anak-anak-Mu diberkati. Lawatan atas kami. Bapak, terima kasih. Kami serahkan masa depan kami. Kau memberkati masa depan anak-anak kita. Yesus, kami takut akan Tuhan. Yang tidak membawa imannya dari Tuhan yang bisa memboyakan kami juga dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Lawatan atas kami semua. Kami menyerahkan seluruh generasi ini dalam tangan. Nyatakan kemuliaan. Terima kasih Bapak, juga keluarga Bapak Gabriel yang mencandakan pulang ke Jakarta. Terima kasih Bapak yang baik, diserahkan ke dalam tangan Tuhan, juga bantuan diserahkan keluarga. Kasih-Mu yang melampaui. Kau nyatakan kemuliaan buat keluarga kami. Berkat-Mu. Kami rindu Tuhan. Pulihkan. Kami berdoa buat keluarga-keluarga yang sudah kami tuju, buat keluarga Ibu Esther. Yes. Tuhan, Bapak. Oh. Itu juga putrinya Banyak Aulia, jiwa-jiwa yang akan berjumpa dengan Tuhan. Kami kunjungi Tuhan. Ada jiwa-jiwa. Jawab mereka Tuhan. Supaya mereka sudah berusaha. Haleluya, haleluya. Menyelamatkan semua yang dilakukan semua ini Tuhan. Tuhan, semua Tuhan. Menyelamatkan jiwa-jiwa. Kami bangga memiliki Allah seperti Bagi kami Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan ke dalam tangan. Apa yang kami Tuhan. Terima kasih Akan Tuhan. juga berdoa untuk Sabtu ini Bapak. Kakek rumah doa boleh menjadi berkat Tuhan dalam ibadah. Amin. Bapak, Bapak yang baik, Tuhan Yesus yang baik, Kau mengurapi hamba-Mu yaitu di mana Tuhan dalam menyampaikan firman. Kau yang layak untuk terima pujian. Kau yang layak untuk terima penyembahan kami. Kau yang layak terima pengagungan. Kau yang layak Tuhan. Allah yang kudus, Allah yang suci. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Kami percaya Tuhan, pemilik jiwa itu adalah Engkau. Engkau akan kirimkan jiwa-jiwa semua akan pulihkan. Kami sujud di altar-Mu. Kami yang tidak percaya. Setiap tetes air mata kami ada di firman. Engkau akan Pulihkan Tuhan. Bapa. Haleluya. Oh, Robo Shalom. Amin. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Mengirimkan para pemuji penyembah yang luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami serahkan dalam tangan dan dalam nama Yesus kami tahu ada satu Kami patahkan segala pekerjaan-pekerjaan iblis kami hancurkan yang merusak. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan yang memulihkan, membebaskan kami dari segala belenggu. Oh, terima kasih di hadirat-Mu. Kuasa-Mu bekerja atas kami.
hadirat. Terima kasih Tuhan. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sekali lagi katakan dengan iman, sujud di altarnya. Sujud di altar, kami menyembah-Mu. Ku bawa hidup, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidup, baharui hatiku. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altar-Mu. Altar, mujizat terjadi, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, kesembuhan pemulihan terjadi, pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Waktu kami sujud di hadirat-Mu, ada kemenangan, ada pengharapan, ada kekuatan, ada kesembuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Diberkatilah orang-orang yang takut akan Tuhan, yang mencari wajah Tuhan. Oh, tidak akan pernah dikecewakan orang-orang yang berseru kepadamu. Setiap orang yang datang kepadamu akan Kau sembuhkan, Kau pulihkan. Tidak satu pun yang Engkau buang ya Tuhan. Oh, Kau mencari orang yang terhilang. Engkau mengasihi orang yang remuk hatinya. Engkau mencari penyembah-penyembah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Oh, diberkatilah orang yang datang atas nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pakai kami jadi alat-Mu. Kita berdoa supaya setiap kita diberikan karunia, keberanian untuk bersaksi. Kami percaya Tuhan Engkau memanggil kami supaya kami pergi bersaksi, bukan hanya sekedar menikmati berkat-berkat Tuhan, tapi Tuhan memanggil kami supaya kami berani menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Bertahun-tahun kami menjadi seorang Kristen, tapi bertahun-tahun kami tidak memiliki keberanian untuk bersaksi. Tuhan, di dalam diri kami ada kuasa di sorga, ada kuasa di bumi Kau berikan bagi kami, supaya setiap kami meletakkan tangan atas orang sakit, orang-orang sakit disembuhkan. Firman berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama-Ku. Mereka akan menginjak ular kalajengking. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau telah berikan otoritas itu di dalam nama Yesus. Saudara-saudara, dalam menara doa kita hari ini, kita berdoa supaya semua kita diurapi Tuhan, supaya kita semua dipakai Tuhan.
Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan, firman yang hidup, firman yang berdaulat, firman yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Kami mau sambut firman, sebab kami tahu Engkau Tuhan yang hidup, Engkau Tuhan yang berkuasa, Engkau Tuhan yang heran, Engkau Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sujud di hadirat Tuhan. Kami sujud, kami mengasihi Kau Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu atas kami. Oh, diberkatilah orang yang mengasihi Kau. Terima kasih Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Kita berdoa kota di mana kita berada diberkati oleh Tuhan, dilawat oleh Tuhan. Tuhan lawat kota kami. Tuhan, kami rindu ada pertobatan, hujan keselamatan. Pakai kami jadi alat-Mu ya Allah. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, amin. Baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Ada sesuatu yang heran pastinya terjadi ketika kita tersungkur di hadirat Tuhan. Tuhan, dalam doa, pujian, dan penyembahan ini kami rindu menerima anugerah kuasa-Mu mengalir Tuhan. Kami berdoa supaya Kamu punya pikiran-pikiran yang besar di dalam Tuhan, punya hati yang besar di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa kuasa-Mu yang bekerja Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan kita kekuatan, Tuhan memberikan kita sebuah pengharapan yang baru, Tuhan memberikan kita kemampuan. Terima kasih Tuhan. Dan kami rindu setiap kami mengalami kuasa Tuhan. Mari kita semua berdoa. Mari kita taruh hati kita, kasih kita memenuhi hati kita. Kita minta kasih Tuhan memenuhi hati kita. Biar belas kasihan memenuhi hati kita. Dan jiwa-jiwa ada di hati kita. Tuhan pakai kami untuk memberitakan kebesaran kuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang baik, selalu besertaku, setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku. Kau Bapa yang setia, amin, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh. Kau menopangku, sama-sama katakan, ku berikan syukurku buat kebaikanmu. Katakan, ku berikan syukurku, ku berikan syukurku buat pertolonganmu, buat pertolonganmu. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik,
Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Sekali lagi katakan, ku berikan syukur, ku berikan syukurku, amin, buat kebaikanmu. Ku berikan syukurku, katakan dengan iman. Ku berikan syukurku buat pertolonganmu, buat pertolonganmu. Sebab kau jadikanku berharga di mata. Amin. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik, amin Tuhan. Ku mengasihimu, Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik. Ku mengasihimu. Sekali lagi katakan, Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik. Ku mengasihimu. Engkau Bapa yang baik, Kau yang mengasihi kami. Itu sebabnya kami datang sore hari ini bersama-sama dalam doa, pujian, dan penyembahan. Kami percaya ada sesuatu yang heran terjadi. Kami percaya ada kuasa di balik doa, pujian, dan penyembahan. Tuhan berkati setiap kami anak-anak. Kami berdoa supaya Tuhan mengurapi kami, pelayanan kami terus berdampak. Tuhan berikan perkenanan atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua berdoa dengan iman. Kita berseru, kita buka suara kita, kita mulai berkata-kata. Alkitab mengatakan, Yesus berkata, jika engkau percaya, kata Tuhan, jika engkau memiliki iman sebiji sesawi, engkau berkata-kata kepada gunung ini. Perhatikan, Yesus berkata, engkau berkata-kata kepada gunung ini, terbanturlah, maka dia akan terbantur. Tidak cukup hanya percaya, tapi kita harus berkata-kata dengan iman. Kita ucapkan. Itu sebabnya kita berkata-kata, aku percaya, aku diberkati Tuhan, hidupku diberkati Tuhan, pelayananku diberkati Tuhan. Mari semua kita di sini mengucapkan kata-kata ini dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, kami percaya kuasa-Mu. Haleluya, dalam nama Yesus. Oh, aku diberkati Tuhan, aku sembuh. Oh, aku dipakai Tuhan dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan yang bekerja. Aku percaya Tuhan, kuasa-Mu akan melampaui lebih dari apa yang kami doakan dalam nama Yesus. Pengurapan kuasa-Mu mengalir. Haleluya Tuhan. Oh, Rabakasaka, kuasa-Mu yang bekerja. Oh, yang sakit Kau sembuhkan. Aku sehat, aku diberkati. Anak-anakku diberkati Tuhan. Oh, usaha kami diberkati, pelayanan kami bertumbuh dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan, aku percaya Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya, mari kita katakan dengan iman, aku percaya. Aku percaya Tuhanku aja. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkati. Sekali katakan, aku percaya, yeah. Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memulihkan. Aku percaya, aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkati. Kau turun tangan, kau turun tangan
kasih Tuhan, Kau turun tangan, Kau memulihkan, Kau menyertai kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami rindu mendengarkan firman-Mu sore hari ini. Biarlah kami, Tuhan, terhubung kepada Tuhan melalui firman, supaya kami dikuatkan, supaya kami diteguhkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sore hari ini kita dengar firman Tuhan ya. Coba nanti Nita baca firman Tuhan. Tema kita sama-sama buka Alkitab kita. Kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Ya. Kita percaya ada kebaikan Tuhan sekalipun kita ada pada masa-masa yang sulit. Coba Nita baca Kejadian 26 ayat 12. Kejadian pasal 26 ayat 12. Oke? Kejadian 26 ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tanah itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Amin. Ayat 25. Sesudah itu Ishak mendirikan mesbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Haleluya. Jadi saya berikan judul sore hari ini, kebaikan Tuhan sekalipun kita ada di masa yang sulit. Nah, kita memang sedang berada pada masa-masa yang sukar dunia sekarang, ya toh. Namun keadaan ini tidak terjadi hanya pada saat kita ini. Alkitab tadi mencatat bahwa itu juga sudah terjadi pada saat dulu. Ternyata Ishak juga mengalaminya. Alkitab mengatakan tadi ada masa kering, ya toh? Ada masa kelaparan. Kita nggak bisa bayangkan ya, karena kita nggak ada di sana. Tapi yang pasti kalau orang di Jawa sulit memahami sih, tapi kok di NTT pasti ngerti arti kekeringan, ya kan? Nggak punya air, susah makan, susah nyangkul dan sebagainya. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa Ishak melampaui apa yang dialami orang NTT tersebut, karena ada kata kelaparan, berarti udah berat banget toh. Jadi masa krisis itu terjadi pada saat itu. Nah, tetapi kita bisa melihat bagaimana sulitnya keadaan Ishak itu, tetapi kita melihat pemeliharaan Tuhan kepada Ishak, ya toh? Kenapa? Karena Ishak itu selalu berseru kepada Tuhan. Ya, dia percaya bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan segala kebutuhan tepat pada waktunya. Jadi dia percaya bahwa anak-anak Tuhan itu pasti dipelihara. Itu sebabnya dia datang mengadu kepada satu pribadi yang tepat, nggak ngadu kepada yang lain. Dari mana kita belajar? Kita lihat, kita akan belajar bagaimana berkat-berkat diterima oleh Ishak pada saat masa yang sulit. Ya, karena dia telah melakukan hal-hal yang terpenting. Jadi ada banyak prioritas di dalam hidup ini, tetapi ada yang lebih penting. Dan itulah yang kita belajar hari ini dari Ishak. Ya, kita juga kan mengalami masa sukar ya, sulit kerja dan sebagainya. Banyaklah. Tetapi Alkitab tadi mengatakan ayat 25 bahwa apa? Ketika dia tiba di satu tempat, Ishak apa? Mendirikan mesbah. Ya toh? Mendirikan mesbah. Apa itu mesbah pada saat itu? Mesbah itu adalah tumpukan batu, ya, ditaruh ketika mereka tiba. Jadi yang diprioritaskan oleh Ishak itu langsung dia dirikan batu, tumpukan batu, tapi di atas batu itu ada kayu-kayu untuk dibakar. Nah, di atas kayu itulah dipersembahkan domba yang terbaik.
sebagai ungkapan. Nah, ketika batu itu sudah dikumpul, dibakar, korban di atas, anak-anaknya berkeliling. Di sana mereka mulai berseru kepada Tuhan. Ini yang penting. Jadi Ishak sekalipun mengalami masa sukar, masa sulit, amin ya kan itu ya, sulit, sukar ya kan, tetapi ternyata Ishak nggak lupa memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Itu sebabnya kan sayang di tempat kita nggak lakukan yang terbaik. Di sini kita bebas berseru, menyembah Tuhan. Amin, Nita. Datang menyembah di tempat ini. Jadi itu yang dilakukan oleh Ishak. Artinya Ishak lebih memperhatikan, mengutamakan hal-hal spiritual atau hal-hal rohani. Dia yakin apa yang dikatakan Yesus tadi ini, Matius 6 ayat 33 ya toh. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru ada kata segalanya. Tapi kan banyak manusia mengandalkan pikirannya. Cari dulu ini, cari ini dulu. Dia lupa sumber berkat itu adalah Tuhan. Jadi orang sibuk cari orang, minta tolong sama manusia, buat ini lamaran sana atau apa aja lah, buat proposal, minta bantuan sana sini. Orang lupa perkataan ini, kan perkataan Yesus ya, Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan. Itu luar biasa. Benar kan? Cari dulu Tuhan katanya. Dan itu yang dilakukan oleh Ishak. Tiba di satu tempat tadi ayat 25, dia mendirikan mezbah di atasnya. Dia bersama keluarganya. Dia bilang, mari kita berseru sama Tuhan di masa yang sukar tadi. Jadi kalau kita membaca Kejadian pasal 1 ayat 1, di sana dikatakan apa nih? Kejadian 1 pasal 1 apa? Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah, gitu ya kan? Pada mulanya Allah. Jadi semua dimulai dengan Allah, baru diciptakan. Nah, kita pun harus begitu. Jangan pada mulanya ketika ada utang minjam dulu gitu. Pada mulanya apa? Oh gini. Tapi Alkitab mengatakan pada mulanya. Jadi semuanya sebenarnya harus kita awali bersama dengan Tuhan. Bangun pagi, Tuhan tolong saya. Berdoa lipat tangan, baca kitab suci. Jadi harus diawali dengan Tuhan. Ada bapak gereja, ya dulunya orang nakal, pemabuk, main perempuan terus, banyak uangnya. Tapi satu kali dia bertobat, dia menjadi hamba Tuhan. Dia bilang begini, bekerjalah kamu, karena dia dulu orang yang malas tapi dirubah Tuhan jadi berhasil. Tapi sayangnya keberhasilan dia itu membuat dia petaka. Tapi akhirnya dia bertobat, minta ampun sama Tuhan. Tapi dia bilang begini, bekerjalah seakan-akan segalanya itu bergantung kepada dirimu, katanya. Tetapi berdoalah kau, katanya, seolah-olah seakan-akan semuanya juga bergantung kepada Tuhan. Jadi harus seimbang ya kan? Kita berdoa, tapi juga harus bekerja gitu. Nah itulah yang diajarkan oleh Ishak. Sekalipun di masa sulit, ya kita kan kadang lupa kalau sumber berkatnya kan dari Tuhan. Alkitab mengatakan dia mengalami masa yang sangat sulit, masa yang sukar. Kalau kita sadar berkat Tuhan yang membuat kita kaya, maka seharusnya apa yang kita lakukan hari ini adalah mencari wajah Tuhan. Jadi banyak orang lupa, Ishak itu memprioritaskan kerajaan Allah. Dia membangun mezbah. Nah itu sebabnya Alkitab mencatatkan begini, berkat Tuhanlah yang membuat kaya, katanya. Kalau kita membaca Amsal 10 ayat 22. Apapun upaya orang, kalau Tuhan gak dilibatkan, semuanya sia-sia, ya toh? Jadi apapun usaha kita, amin? Amin Bu Basuki? Ya kan? Berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya. Semua sia-sia. Kalau Tuhan sudah bekerja, maka Dia akan membuka pintu-pintu yang tertutup. Bisa aja kita lagi, satu kali kan saya lagi pergi suatu tempat, orang yang gak saya kenal tapi dia memberkati saya. Iya toh? Orang yang tiba-tiba kemarin di masa krisis, orang ngasih saya uang ratusan juta gitu. Kita nggak tahu, karena berkat Tuhanlah
yang menjadikan kita kaya. Kalau Tuhan sudah buka kerannya, nggak ada yang menutup. Dan itu yang dilakukan oleh Ishak. Yang dia utamakan adalah apa? Mencari Tuhan. Makanya hari ini kita datang doa, nyembah, kita utamakan Tuhan. Karenanya sangat penting membangun relasi dengan Tuhan. Walaupun kita memang sekarang dengar ada masa-masa krisis, tapi iman kita harus berkobar-kobar. Kita harus menjaga relasi dengan Tuhan. Yang paling penting yang kedua, kita harus menjaga kekudusan hidup kita. Karena kurang panjang, bukan kurang panjang ada tangan Tuhan menolong, bukan kurang tajam telinga Tuhan mendengar seruan kita. Tapi yang menghalangi Tuhan untuk bekerja itu dosa-dosa, kata Tuhan. Jadi kita perlu hari-hari justru di masa sulit dan sukar, amin Bu Basuki, ya toh, sama harus apa? Berkobar bagi Tuhan, mencari wajah Tuhan. Kita harus mencintai Tuhan. Jadi relasi harus mendahului fasilitas. Apa maksudnya itu? Saya kan punya anak Shema, Ibu juga punya anak Johnson. Shema, kalau pagi-pagi datang sama saya begini, Bu. Daddy, kata dia, peluk saya, dia cium saya, aduh saya senang. Ya toh? Daddy, dia bilang, aku sayang Daddy, katanya. Jadi dia mencintai saya. Rindu menyapa saya, dan itu kan membuat saya makin sayang karena kata-katanya, ya kan? Kalau saya mengasihi dia, maka fasilitas akan dia dapat. Dia bilang, Dad, beli roti dong 1. Ya nggak mungkin saya kasih 1, saya kasih 2 gitu. Terus Dad, saya pengen makan ini dong, Kentucky. Saya kasih yang lebih, bukan hanya Kentucky, malah saya bawa jalan-jalan. Itulah yang dimaksud relasi mendahului fasilitas. Kalau relasi kita baik, saya percaya fasilitas dari surga Tuhan sediakan. Amin. Kalau kita membangun relasi dengan Bapa, saya percaya berkatnya pasti dicurahkan. Jadi kita harus mencintai Tuhan Sang Pemberi lebih dari pemberiannya, kan gitu. Ada banyak orang fokus, kapan aku dapat berkat? Kapan aku ngalami terobosan? Aduh, kapan aku dapat kerja? Katanya. Orang salah. Orang lebih mengutamakan hal-hal yang fasilitas tadi. Harusnya kita lebih mencintai Sang Pemberi itu, ya kan? Melayani Tuhan, cari wajah Tuhan. Nah, itu penting. Kalau kita membangun relasi yang baik dengan Bapa, saya percaya fasilitas akan disediakan bagi kita. Itu yang pertama yang dapat kita pelajari dari Ishak. Yang pertama dikatakan apa? Dia membangun mesbah. Yang kedua, apa yang dapat kita pelajari dari Ishak dalam perjalanannya tadi ya? Dia membangun apa? Kemah katanya. Kemah itu apa sih? Kemah itu bicara tentang tenda, rumah. Artinya itu bicara keluarga. Ya toh? Kemah, tempat mereka di mana ngumpul. Jadi, ini menggambarkan betapa pentingnya hubungan keluarga itu. Alkitab sampai berulang-ulang di dalam Alkitab betapa seriusnya keluarga itu. Karena keluarga itu kan didesain. Jadi kalau ada orang mau bangun gedung tinggi, dibayar tuh tukang gambar gedungnya, ya kan? Digambar sampai mahal, sampai dilihat. Kalau saya senang, oh ya saya beli itu, gitu. Bangunlah seperti itu. Tapi yang gambar mahal. Jadi keluarga itu digambarnya di sorga, lalu dijadikannya di bumi. Jadi keluarga itu didesain Tuhan di sorga, lalu nyata di bumi. Makanya keluarga itu adalah hal yang terpenting bagi Tuhan. Itu sebabnya Alkitab jelas mengatakan, kalau kita baca Mazmur 133 ya, berbahagianya jika engkau hidup rukun katanya. Ya toh? Kumpul, coba kita baca. Mazmur 133, Anita yang baca. Ya, coba bacakan sebentar ayat tadi. Ayat 1 baca. Nyanyian secara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ya, sungguh alangkah dan baiknya jika saudara-saudara hidup rukun. Ya kan? Ayat selanjutnya. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke Ya. dalam
yang meleleh ke jangkut Harun dan ke leher jubahnya. Amin. Seperti minyak mengalir dari atas kepala, itu bicara imam. Terus keturun ke istri, anak-anak. Kalau bapaknya takut Tuhan, istri anaknya pun akan diberkati Tuhan. Terus ayat selanjutnya, Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung. Ya. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama. Alkitab mengatakan kesanalah Tuhan memerintahkan apa? Berkat apa? Kehidupan selama-lamanya. Jadi betapa pentingnya keluarga yang takut akan Tuhan. Anak-anak menghormati bapak mamanya, ya kan? Bapak mamanya sayang anak-anaknya, suami mengasihi istrinya, istri juga menghormati suaminya. Ada hadirat Tuhan di dalam keluarga, itu akan menyatakan kuasa Tuhan. Jadi penting sekali kita memperhatikan keluarga. Karena Alkitab berkata, Petrus bilang begini ya, 1 Petrus 3:7, bagaimana orang dapat dijawab doanya kalau keluarganya nggak hidup rukun? Jadi kalau kita berdoa, suami istri harus rukun, amin, doanya dijawab. Karena banyak orang yang berantem rumah tangganya, karena kan setan suka banget tinggal dalam keluarga yang suka ribut, yang suka berantem, baku pukul. Itu sebabnya Tuhan gak suka memberkati orang yang keluarganya ribut melulu. Tapi Tuhan senang tinggal dan memberkati di mana keluarga ada damai sejahtera. Amin. Jadi penting sekali kita menjaga mesbah doa keluarga. Yang ketiga dapat kita pelajari dari Ishak adalah di sana dikatakan bahwa Ishak menggali sumur, ya toh? Kita tahu Ishak itu kan seorang petani, peternak, pasti membutuhkan air banyak untuk domba-dombanya, untuk tanamannya. Itu sebabnya dia selalu menggali air. Alkitab mencatat ada banyak sumur-sumur yang digali oleh Ishak, tapi banyak yang gagal. Ada 3 yang akhirnya yang berhasil. Yang pertama, kalau kita baca tadi Kejadian 26 itu ada namanya sumur disebut namanya Esek, ya kan? Tapi kemudian dia cangkul lagi namanya Sheba. Tapi terakhir Sheba ini jadi ribut dengan gembala-gembala yang lain. Akhirnya Ishak menggali sumur yang ketiga. Artinya sumur yang ketiga namanya Rehobot. Rehobot itu kalau diartikan Tuhan memberikan aku kelapangan, kesegaran katanya. Jadi apa yang kita dapat pelajari dari gaya hidup Ishak ini? Ternyata kan Alkitab berkata ayat 12, menaburlah Ishak katanya pada tahun itu diberkati. Kayaknya gampang banget ya, tapi orang lupa ayat selanjutnya ternyata Ishak itu menggali sumur berulang-ulang. Artinya dia kerja ulet, ya kan? Orang pikir, oh masa sih orang menabur di tanah yang kering, gimana tumbuhnya? Orang nggak tahu ayat selanjutnya dia tiap hari cari sumur yang ada airnya. Makanya kita bisa melihat kenapa Ishak diberkati berlimpah-limpah. Tuhan memberikan kekuatan kepada Ishak, tenaga yang kuat. Ada banyak orang ingin diberkati Tuhan, tetapi tidak mau kerja sungguh-sungguh, ya kan? Malas. Nah, dibutuhkan tangan yang ulet, kerja yang sungguh-sungguh supaya kita diberkati Tuhan. Jadi dalam usaha kita juga nggak semuanya berjalan dengan mulus, pasti ada tantangan. Amin ya Nit. Cari kerja susah, tapi terus jangan menyerah, berseru sama Tuhan. Kalau motivasi kita baik, tujuan kita baik, pasti diberkati Tuhan. Ya toh. Yang keempat, yang terakhir, apa yang membuat Ishak bisa melewati masa yang sulit tadi? Alkitab mengatakan dia menabur. Ya toh, baru season ini yang kita ngerti. Menabur itu kunci segala-galanya. Petani yang berhenti menabur, kata pepatah nih, tidak akan pernah menuai. Hanya orang yang menaburlah yang akan menuai. Itu sebabnya orang yang pelit memberi, menabur. Kalau kita membaca perkataan Rasul Paulus Galatia 6 ayat 9, dia bilang, coba baca satu ayat ini kita tutup dengan nikah pun. Galatia 6 ayat 9.
datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Amin. Janganlah jemu-jemu untuk berbuat baik. Satu kali kita akan menuai. Tapi kalau tanda kutip nih, kalau bahasa, kalau kamu nggak berbuat dosa. Jadi jaga terus hati dan hidup kita benar di hadapan Tuhan. Karena tiba waktunya Tuhan, kairos namanya, kita akan menuai. Jadi itulah yang dilakukan oleh Ishak melewati masa yang sulit. Nah sekarang kita akan nanti ke depan kan akan melewati masa sukar, sulit. Mari kita praktekkan gaya hidup Ishak ini. Amin ya. Pertama, bangun mesbah. Amin. Tetap jaga kasih sayang keluarga. Perhatikan keluarga. Ketiga, apa tadi katanya? Ulet, kerja terus, sekalipun kayaknya mentok, tapi terus berjuang. Yang keempat, belajar menabur. Seorang penani akan berhenti menuai ketika dia juga berhenti menabur. Nah, kita berdoa, amin Bu Basuki. Ya, tetap cinta Tuhan, bangun mesbah doa, mengasihi Tuhan. Ya Bu Ani, Bu Nita. Aku Bu Ani lihatnya ke sana, lihatnya Bu Nita sini. Ganti ya. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Ya. Tuhan menolong kita semua supaya kita mengasihi Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Ku terhubung denganmu, selalu lekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kami bersyukur buat kasih-Mu ya Tuhan. Kami bangga memiliki Tuhan seperti Engkau. Kami belajar seperti Ishak. Masa sulit, masa sukar yang ia lakukan, dia sungguh-sungguh membangun relasi dengan Tuhan, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Alkitab menjamin segalanya akan ditambahkan atas kita. Terima kasih Bapa yang baik. Kami hari ini sudah duduk di kaki-Mu. Terima kasih buat saudara-saudara yang bergabung dalam mesbah doa sore hari ini. Berkati Marji, istriku, Audrey, Shema, Bu Basuki, Nita, Kak Putri, Tuhan Bu Ani. Kami serahkan Bu Indah dalam tangan-Mu dalam pesakitannya. Kami percaya Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa. Kami percaya apapun pergumulan kami, apapun yang sedang kami alami, Tuhan akan menolong kami. Tuhan akan membela kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih setia-Mu. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau
Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi. Kami kagum akan Engkau Tuhan, kami mengasihi Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Syarolabakarialah. Mari kita berdoa di dalam nama istri berkat Tuhan hari ini. Nyatakan kuasa-Mu, kami mengangkat tangan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau terus berseru kepada Tuhan, sebab Engkaulah juru selamat kami. Yang lemah Kau kuatkan, yang sakit Kau sembuhkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami patahkan segala pekerjaan iblis yang mengganggu kami, yang merusak hati kami, yang menghalangi berkat Tuhan. Demi nama Yesus, dalam nama Yesus, turunlah berkat-Mu atas kami. Kuasa-Mu Tuhan, bilur-bilur-Mu menyembuhkan. In the name of Jesus, mengalir kuasa-Mu. Haleluya. Dan sekarang kami terima berkat. Tuhan membentangkan berkat-Nya kepada Israel, Bapak Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian Dia melimpahi berkat ini. Dia mencurahkan berkat kebaikan-Nya. Tuhan sumber kasih karunia. Tuhan memberkati engkau dengan damai sejahtera. Tuhan memberkati kesehatan-Mu. Tuhan memberkati kerohanian-Mu. Tuhan memberkati pekerjaan dan usaha-Mu. Diberkatinya ladang-Mu, dan apa yang dijumpai tangan-Mu dibuatnya berhasil. Tuhan memberkati pelayanan-Mu. Kemanapun engkau pergi, di sana kemuliaan Tuhan. Engkau disukai oleh orang. Kehidupan dinyatakan di mana kau pergi. Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Segala berkat ini kita terima dengan iman melalui Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang hidup. Haleluya. Yang percaya diberkati kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom Bu Basuki. Sehat-sehat.